Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang simulasi logik, instruksi, dan pengalamatan pada CPU. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rafael Andi Susanto dengan NIM 672021-035 dan teman sekelompok saya yaitu Yonatan Derimin Selino Monika dengan NIM 672021-149. Nah, sebelum itu, pertama-tama kita harus tahu nih, apa itu CPU atau yang sering atau memiliki kepanjangan Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan komponen inti dari sebuah komputer bisa dibilang. Nah, tugasnya itu dia itu melakukan pemrosesan data di dalamnya, melakukan instruksi-instruksi yang diminta atau diberikan oleh sebuah program. Nah, CPU ini memiliki tiga bagian. Yang pertama, set register, yang kedua control, yang ketiga arithmetic logic unit atau ALU. Nah, tiga bagian ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang nanti akan dijelaskan di next slide-nya. Nah, CPU itu bisa kita bilang sebagai otak dari sebuah komputer karena dia yang melakukan pemrosesan inti yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program. Oke, kita masuk ke bagian CPU yang pertama, yaitu set register. Set register itu merupakan kumpulan dari beberapa register di dalam CPU yang menyimpan data lalu diolah oleh ALU atau ALU. Nah, kemudian set register ini kan kumpulan dari beberapa register. Nah, apa sih register itu? Nah, register itu sebenarnya merupakan sebuah penyimpanan kecil yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Nah, register ini gunanya untuk menyimpan data yang data sementara lah yang diterima dari instruksi dari kontrol. Nah, misal nih kita user mau melakukan perhitungan, dia input angka 1. Nah, angka 1 itu diterima oleh kontrol lalu dialirkan ke register yang akan disimpan di situ. Nah kan satu itu disimpan aja karena nggak ada perintah selanjutnya kan. Kemudian baru ada misal perintah tambah terus instruksi satu lagi. Nah jadi kan itu satu tambah satu. Nah dia itu menyimpan lalu nanti proses ini dialirkan ke ALU untuk dihitung. Nah seperti itu. Jadi register itu merupakan tempat untuk menyimpan data sementara. Nah, register itu memiliki banyak jenisnya. Contoh, register data untuk menyimpan data, register alamat untuk menyimpan alamat, terus register input untuk menyimpan input, register output untuk menyimpan output. Eh, terus set register ini biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu register umum dan register khusus. Register umum itu isinya register data dan register alamat. Sedangkan register khusus memiliki isi yaitu counter instruksi dan register pointer. Nah, jadi pada intinya register itu merupakan set register itu merupakan kumpulan dari beberapa register di dalam CPU. Selanjutnya itu kontrol. Nah, kontrol itu eh, merupakan bagian yang penting lah dari CPU atau Central Processing Unit itu. Nah, gunanya untuk mengatur dan mengendalikan operasi atau instruksi keseluruhan dari komputer itu. Jadi kontrol ini bisa dibilang betul-betul bawahannya dari CPU. CPU itu ya sebagian besarnya kontrol gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kontrol itu merupakan bagian core-nya atau bagian inti dari CPU ini. Nah, fungsinya itu mengambil instruksi dari memori, menginterpretasikannya dan lakukan proses eksekusi.
Jadi kontrol ini yang bertugas atau memiliki fungsi untuk mengambil sebuah instruksi dari memori. Nah, dia juga yang bisa mengatur eh, ingin dialirkan kemana. Nah, itu fungsi yang kedua. Jadi kontrol ini bertanggung jawab untuk mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU dari sistem komputer secara keseluruhan. Nah, jadi dia itu mengatur aliran data dan instruksi di dalam CPU. Ya, CPU itu ada tiga, kontrol, set register, dan juga ALU. Nah, jadi dia itu mengatur aliran di tiga bagian tersebut. Jadi dia yang memberikan, oh ini masuk ke set register dulu untuk disimpan. Oh ini udah cukup datanya bisa untuk diproses, alirin lagi ke ALU untuk diproses. Nah dari ALU masuk lagi ke register, baru keluar ke kontrol seperti itu. Jadi kontrol ini merupakan bagian terpentingnya dari CPU. Selanjutnya itu ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Nah, ALU atau biasanya disebut unit aritmatika dan logika merupakan salah satu bagian dari prosesor komputer atau CPU yang berfungsi untuk membentuk operasi aritmatika dan logis pada data yang diminta. Nah, operasi aritmatikanya itu contohnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sedangkan logisnya, operasi logis itu seperti AND, OR, NOT, XOR seperti itu. Nah, ALU ini menggunakan input yang berasal dari register. Menggunakan input yang berasal dari register untuk melakukan operasi tersebut. Nah, nantinya akan menghasilkan output yang kemudian disimpan lagi ke register yang digunakan untuk operasi berikutnya dalam instruksi CPU. Nah, jadi ALU ini merupakan salah satu komponen kunci untuk melakukan perhitungan. Untuk melakukan perhitungan. Karena dari namanya aja dia udah merupakan arithmetic dan logic unit. Jadi dia melakukan perhitungan aritmatika dan juga melakukan operasi logika. Nah, jadi ketiga bagian ini, kontrol, set register, dan juga ALU, ini merupakan komponen yang bekerja bersama-sama. Emang ada yang paling penting, tapi mereka tidak bisa dipisahkan atau merupakan satu kesatuan dari CPU ini. Nah, jadi mereka tuh bisa mengontrol aliran, melakukan operasi perhitungan, dan juga memastikan operasi ini berjalan dengan tepat atau tidak ada miss-nya lah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah format instruksi. Format instruksi itu merupakan instruksi yang digunakan untuk mengatur informasi dalam setiap instruksi yang diproses di dalam CPU. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya, format instruksi ini berguna untuk menentukan bagaimana instruksi dalam bahasa assembly itu disusun. Misal, eh, format instruksi itu mengatur bagaimana opcode atau operation code dan operan-operannya ditata. Jadi, misal contoh format yang biasa sering kita pakai itu biasanya opcode, terus operan 1, operan 2, operan 3, biasanya 3 alamat. Nah, itu merupakan udah standar yang ditetapkan untuk format instruksi ini. Nah, jadi format instruksi itu nanti ada dengan 0 alamat, dengan 1 alamat, dengan 2 alamat, dan juga dengan 3 alamat. Nah, selanjutnya itu opcode dalam CPU. Nah, opcode itu singkatannya itu operation code. Nah, opcode ini merupakan bagian dari instruksi yang menjelaskan jenis operasi yang akan dilakukan oleh CPU. Nah, misalnya
opcode ini nanti akan mengidentifikasi instruksi secara unik. Nah, seperti operasi aritmatika, penjumlahan atau pengurangan, terus operasi logika, and, or, atau not, serta transfer data, seperti move atau biasanya move, seperti itu. Terus yang terakhir adalah mnemonic pada CPU. Nah, mnemonic ini merupakan istilah gampangnya merupakan singkatan dari kode yang digunakan di opcode itu. Nah, jadi ini untuk merepresentasikan instruksi atau operasi tertentu dalam bahasa assembly atau bahasa mesin pada arsitektur CPU. Nah, mnemonic ini memungkinkan seorang programmer untuk menulis kode instruksi dengan lebih mudah dan juga bisa lebih dipahami daripada menggunakan kode biner ataupun heksadesimal. Nah, biasanya mnemonic untuk operasi penjumlahan itu add atau add. Nah, terus eh, contoh gampangnya lagi untuk mnemonic yang melakukan pemindahan data itu merupakan MOV atau move. Nah, jadi mnemonic itu merupakan singkatan dari kode agar merepresentasikan kejadiannya seperti apa dan bahasanya itu bisa lebih mudah dan lebih mudah dipahami lah dan mudah dimengerti oleh programmernya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instruksi-instruksi atau jenis-jenis instruksi yang ada di dalam CPU. Yang pertama adalah instruksi dengan 3 alamat. Alamat yang dimaksud di sini adalah alamat memori atau register. Register sendiri berfungsi sebagai operan dalam perhitungan di dalam CPU. Nah, misalkan kita mempunyai operasi matematika seperti berikut. Y sama dengan buka kurung A kurang B, tutup kurung dibagi buka kurung C tambah D dikali E tutup kurung. Nah, untuk melakukan operasi matematika ini, kita memerlukan 4 operasi. Yang pertama adalah substitute menggunakan 3 alamat Y, A, dan B, di mana alamat atau register Y akan diisi dari perhitungan A dikurang B. Kemudian, operasi selanjutnya adalah multiply atau perkalian menggunakan 3 alamat T, D, dan E. T sendiri alamat D atau register alamat T atau register T sendiri akan diisi perhitungan D dikali dengan E. Kemudian operasinya adalah add atau penambahan, di mana yang register atau alamat T tadi kita akan tambahkan dengan alamat C dan juga hasil perhitungan tersebut akan disimpan lagi ke alamat T. Kemudian operasi yang terakhir adalah divide atau pembagian dengan menggunakan 3 alamat Y, Y, dan T. Nah, alamat Y dan T yang perhitungan sebelumnya, yang telah disimpan hasil-hasil perhitungan sebelumnya akan dibagi, di mana hasil bagi Y bahagi T itu akan disimpan di alamat Y. Nah, jadi kita bisa mengecek hasilnya di alamat atau register Y, atau operasi-operasi tersebut disimpan semuanya hasilnya di dalam register Y. Nah, untuk studi atau operasi matematika ini dengan menggunakan 3 alamat akan memerlukan 4 operasi. Nah, instruksi selanjutnya adalah instruksi dengan 2 alamat. Masih menggunakan operasi atau studi kasus yang sama, yaitu Y sama dengan buka kurung A kurang B, tutup kurung dibagi buka kurung C tambah D dikali dengan E tutup kurung, maka kalau kita menggunakan 2 alamat, maka perhitungannya atau operasinya akan berbeda. Nah, yang pertama adalah operasi move atau memindahkan dengan menggunakan 2 alamat Y dan A, di mana alamat Y akan diisi dengan alamat A atau register A. Kemudian operasi berikutnya adalah pengurangan menggunakan dua register yaitu Y dan B, di mana Y sendiri akan diisi hasil perhitungan Y dikurang B. Kemudian adalah operasi move atau memindahkan dengan menggunakan 2 alamat T dan D, di mana alamat T yang belum terisi akan diisi dengan alamat D. Kemudian operasinya adalah multiply atau perkalian, di mana alamat T yang tadinya kita sudah isi dengan D akan dikalikan dengan alamat E. Kemudian operasi berikutnya adalah add atau penambahan, di mana menggunakan 2 alamat lagi yaitu T dan C, yang di mana T ini akan
diisi lagi atau ditambah operasi penambahan C. Nah, selanjutnya adalah operasi divide atau pembagi, di mana menggunakan dua alamat Y dan T. Nah, operasi-operasi yang ada dalam Y dan T, operasi-operasi yang sudah dilakukan atau disimpan di dalam Y dan T tadi, maka akan dioperasikan lagi. Nah, operasi terakhir itu adalah hasil dari Y dibagi dengan T akan disimpan di dalam register atau alamat Y. Nah, kalau kita menggunakan studi kasus ini dengan menggunakan instruksi dengan dua alamat, maka operasinya akan lebih banyak, yaitu memerlukan 6 operasi atau 6 proses di dalam CPU. Nah, instruksi atau jenis instruksi berikutnya adalah instruksi dengan satu alamat. Masih menggunakan operasi atau studi kasus yang sama, tapi saat ini kita menggunakan satu alamat. Operasi yang pertama akan kita lakukan adalah load atau penyimpanan, di mana R1 atau register 1 akan diisi dengan register atau alamat D. Kemudian kita akan melakukan operasi multiply dengan menggunakan alamat E, di mana R1 yang telah diisi dengan alamat D tadi akan dikalikan dengan E. Kemudian operasi selanjutnya adalah penambahan C, di mana R1 tadi atau alamat atau register R1 tadi akan diisi dengan pertambahan C. Kemudian operasi selanjutnya adalah store atau penyimpanan, di mana operasi atau perhitungan yang telah kita lakukan dalam register R1 akan disimpan ke dalam register Y. Selanjutnya adalah operasi load atau penyimpanan dari register A, di mana register A kita akan mengisinya ke dalam register R1 yang sekarang adalah register yang telah kosong di dalamnya. Kemudian kita akan menggunakan atau melakukan operasi substitute atau pengurangan, di mana R1 atau register R1 yang telah diisi dengan A tadi akan kita kurangkan dengan register B. Kemudian operasi selanjutnya adalah divide atau pembagian Y, di mana register 1 yang telah kita isi perhitungan tadi dan register Y yang telah diisi perhitungan sebelumnya akan dibagi, di mana R1 dibagi dengan Y akan disimpan di dalam register atau alamat R1. Kemudian operasi terakhir adalah store atau penyimpanan, di mana operasi-operasi yang telah kita lakukan di dalam R1 itu akan disimpan ke dalam register Y. Nah, kalau kita menggunakan studi kasus yang sama dengan menggunakan instruksi dengan satu alamat, maka operasi atau perhitungan yang ada dalam CPU akan bertambah menjadi 8 operasi. Selanjutnya kita akan membahas instruksi dengan 0 alamat. Instruksi dengan 0 alamat sendiri, kita akan menggunakan konsep stack atau tumpukan. Masih menggunakan studi kasus yang sama, di dalam instruksi dengan 0 alamat ini kita akan mengenal dua operan khusus di dalamnya, yaitu push dan pop. Jika menggunakan operasi atau perhitungan yang sama dengan studi kasus sebelumnya, maka langkah pertama atau operasi pertama yang akan kita lakukan adalah push A, di mana kita akan mengisikan register A di atas tumpukan S. Kemudian adalah push B, kita akan mengisikan register B di atas tumpukan S tersebut. Kemudian di dalam tumpukan S ini kita akan mengisi hasil perhitungan A dikurang B. Hasil perhitungan register tersebut kita akan simpan di atas tumpukan S tersebut. Kemudian ada push C, di mana di dalam tumpukan itu atau di atas tumpukannya kita akan diisi dengan register C. Begitu juga dengan push D, kita akan mengisi register D di atas tumpukan S. Kemudian juga adalah push E, di mana push E ini kita akan mengisi alamat atau register E di atas tumpukan S lagi. Kemudian multiply. Nah, multiply ini di dalam tumpukan S ini kita akan mengkalikan D dikali E, dan hasil perhitungannya kita akan simpan di atas tumpukan S. Kemudian operasi selanjutnya adalah add atau penambahan, di mana register atau alamat C akan kita tambahkan dengan apa yang ada di atas tumpukan S tersebut, yaitu D dikali E. Kemudian hasil perhitungan tersebut kita akan simpan lagi di atas tumpukan S tersebut. Kemudian operasi selanjutnya adalah divide atau pembagi. Pembagi sendiri, kita akan menghitung perhitungan A dikurang B dibahagi dengan apa yang ada di atas tumpukan S. Kemudian hasil tersebut akan kita simpan lagi di dalam tumpukan S tersebut.
Nah, selanjutnya operasi berikutnya adalah POP-Y. Nah, POP-Y ini kita akan mengeluarkan hasil yang telah kita hitung di dalam stack atau di dalam tumpukan S ini, atau kita akan mengambil tumpukan paling atas di dalam stack S ini dan dikeluarkan. Nah, hasil pengeluaran itu adalah hasil dari operasi yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita menggunakan instruksi dengan nol alamat menggunakan studi kasus yang tadi, kita akan memerlukan lebih banyak lagi operasi, yaitu memerlukan 10 operasi. Kesimpulan yang dapat kami buat dalam video ini adalah operasi-operasi yang ada dalam CPU akan ditentukan oleh instruksi-instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU tersebut. Nah, instruksi-instruksi ini juga disebut sebagai format instruksi. Di dalam format instruksi sendiri, terdapat operan-operan yang akan nantinya melakukan sebuah instruksi di dalam komputer agar perintah yang kita berikan kepada komputer dapat dijalankan dengan baik. Nah, sekian video dari kami, dan kami ucapkan terima kasih.